Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Ahla Al-Fatimi dari Divisi Kelas Manager. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait literasi dan pemuda, terutama di era yang tengah berkembang pesatnya teknologi informasi seperti sekarang ini. Dan saya akan memberikan terkait pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan terdekat saya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya literasi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu literasi. Yang mana literasi merupakan keterampilan dalam memahami, mengelola, dan mendapatkan informasi secara cerdas dalam bidang tertentu atau konteks tertentu. Misalnya dalam bidang membaca, menulis, atau numerik yang berarti berhitung, dan bidang-bidang yang lainnya. Nah, dari beberapa bidang tersebut, kita sebagai pemuda harus terus menggalakkan literasi tersebut agar generasi-generasi berikutnya dapat merasakan manfaat yang begitu besar dari literasi ini. Dikarenakan begitu banyaknya bidang literasi yang telah saya sebutkan tadi, pada pembahasan kali ini saya hanya membatasi pada 3 bidang literasi, yaitu literasi membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, dari ketiga bidang tersebut, saya sudah melihat di sekeliling saya beberapa kasus atau beberapa kondisi. Yang pertama terkait rendahnya literasi, dan yang kedua cara pemuda-pemuda di sekitar saya untuk meningkatkan literasi itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu terkait rendahnya literasi. Pada semester lalu, yaitu semester 6, kebetulan saya mengikuti program kampus mengajar yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Nah, pada kegiatan tersebut saya mengajar anak-anak SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dari beberapa anak yang saya temui, kondisi minat baca mereka atau kondisi literasi di lingkungan sekolah tersebut masih bisa dibilang masih minim. Mengapa? Saya akan memberikan contoh ketika saya mengajar anak kelas 1, mayoritas mereka masih belum bisa membaca. Bahkan untuk membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain, misalnya antara huruf B dengan D, masih merasa kesulitan. Nah, dari situ saya berpikir apakah dalam keseharian mereka, ditambah lagi situasi pandemi seperti sekarang ini, mereka tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya karena kemungkinan orang tuanya sibuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, dari kondisi tersebut saya merasa harus membantu orang tua anak tersebut agar mereka dapat membaca, karena kemampuan membaca ini perlu ditanamkan sejak dini, bahkan sebelum SD, yang mana kebanyakan dari mereka sudah mengenyam taman pendidikan anak-anak atau TK seperti itu. Nyatanya mereka masih belum bisa membaca. Nah, dari sini kita harus menggarisbawahi ada permasalahan apa dan bagaimana cara memberikan solusinya. Nah, dari hal tersebut saya bersama teman-teman yang lain mencoba memberikan arahan kepada orang tua anak-anak tersebut, lalu mencoba membimbing mereka dengan memberikan berbagai model pembelajaran agar mereka dapat enjoy, dapat senang ketika melaksanakan kegiatan membaca ataupun juga kegiatan menulis. Nah, dari situ kami memberikan atau membuat sebuah program khusus yang mana dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu, yaitu kelas khusus untuk membaca bagi siswa kelas 1. Dari beberapa kegiatan yang sudah kita berikan pada anak-anak, alhamdulillah kebanyakan dari mereka sudah mulai bisa membaca dan juga menulis. Dengan kami memberikan metode, misalnya memberikan sebuah puzzle huruf yang mana ketika saya menyebutkan kata kelapa, nah lalu anak-anak akan mengambilkan huruf K, huruf E pada puzzle yang sudah kami sediakan. Nah, dari situ anak-anak akan lebih mudah menyerap informasi dalam hal menyerap huruf-huruf yang telah dipelajarinya, sehingga mereka lebih senang ketika proses belajar membaca tersebut. Selain itu, permasalahan yang serupa juga terjadi pada siswa kelas 6 saat saya mendampingi mereka berlatih soal-soal ujian untuk kelulusan.
Nah, pada situasi tersebut saya menemukan hal yang cukup miris karena mayoritas dari mereka sudah bisa membaca, akan tetapi untuk memahami maksud dari bacaan yang telah mereka baca, mereka masih merasa kesulitan dan belum bisa memahami dengan baik. Mengapa? Karena ketika saya memberikan beberapa soal, berpengaruh pada sulitnya mereka menjawab karena ternyata belum memahami pertanyaan yang telah dibaca tersebut. Nah, dari sini saya berpikir bahwa mereka sudah bisa membaca dengan baik, akan tetapi literasi dalam hal pemahaman mereka masih kurang. Ketika saya menarik ulur mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata dari situasi pandemi seperti sekarang ini dan situasi-situasi sebelumnya, anak-anak hanya diberikan tugas, namun untuk pemahaman terkait materi tersebut itu dari gurunya masih kurang seperti itu. Dalam hal guru hanya memberikan tugas lalu anak mengumpulkan, dan terlebih lagi kurangnya feedback atau umpat balik kepada anak atas tugas yang sudah diselesaikan. Nah, dari situ anak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas sudah selesai, namun proses belajar untuk pemahaman dari materi yang sudah dibaca atau yang sudah dipelajari itu masih kurang. Nah, dari permasalahan tersebut saya dan teman-teman mencoba membimbing mereka dengan waktu yang sangat terbatas untuk persiapan ujian agar mereka dapat memahami tiap-tiap butir soal sehingga mereka merasa mudah ketika menjawab soal-soal tersebut. Dari beberapa kasus yang telah saya sebutkan, saya juga melihat ada faktor lain, yaitu terkait sumber belajar di sekolahan tersebut yang masih sangat minim. Bahkan untuk fasilitas perpustakaan saja belum ada. Nah, dari situ berangkat dari hal tersebut, saya dan teman-teman membuat pojok baca. Kami menggalang beberapa buku, menggalang donasi untuk pembelian buku atau sumbangan buku yang masih layak namun sudah tidak terpakai. Kami menerima lalu mengumpulkan, lalu akhirnya kami membuat sebuah pojok baca. Dari situ harapannya anak-anak bisa mudah untuk mengakses dalam literasi terkait membaca, menulis, dan lain sebagainya. Selain anak-anak dapat belajar secara mandiri melalui gawai mereka masing-masing, akan tetapi karena mereka masih dalam usia-usia yang belum memiliki gawai sendiri, oleh karena itu sumber belajar berupa buku secara fisik sangat diperlukan. Sekian pemaparan saya terkait pemuda dan literasi di lingkungan terdekat saya, yang mana sampai sejauh ini dari saya pribadi masih minim pengetahuan terkait literasi dan juga pengimplementasiannya. Dari saya sendiri masih belum konsisten untuk membaca, dan juga berangkat dari kasus yang saya temukan tadi membuka mata saya, membuka mata hati saya bahwa dimulai dari diri sendiri, dimulai dari pemuda, maka akan membuat perubahan bagi bangsa, yang mana dari diri kita sendiri dan dari lingkungan terdekat kita harus membuat perubahan, karena jika tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Sekian, terima kasih, semoga dapat bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.